Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri 684 Gadis Kepo. Di alun-alun puncak Gunung Kunlun, banyak orang berkumpul, mayoritas memiliki kekuatan di atas Raja Dewa. Bagaimanapun, tanpa kekuatan setingkat Raja Dewa, seseorang tidak akan percaya diri untuk menjelajahi dunia atas. Selain itu, biaya perjalanan menggunakan kapal kehampaan hampir menguras seluruh tabungan kebanyakan kultivator Raja Dewa. Secara berkala, baik dari dunia sentian, Kunlun, maupun dunia dewa lain di bawah 3000 dunia besar, para kultivator dengan ambisi besar menaiki kapal kehampaan menuju dunia atas, berharap mencapai keberhasilan di dunia yang lebih luas. Namun, dari mereka yang pergi, lebih dari 99% akhirnya tenggelam di antara keramaian. Dalam luasnya 3000 dunia besar, mereka tidak lebih dari butiran pasir yang dilemparkan ke laut. Di sekitar alun-alun, terdapat banyak bangunan yang berfungsi sebagai tempat pendaftaran naik kapal, karena kapal-kapal kehampaan memiliki tujuan berbeda dan dimiliki oleh kekuatan yang berbeda pula. Untuk kapal ke Tianlu, pendaftaran ada di sana, ujar Ning Hanyu setelah hanya butuh waktu sebentar untuk mencari informasi. Hal ini membuat Luo Xiu sedikit terkesan. Meskipun mencari informasi seperti itu cukup mudah, efisiensi gadis ini sangat tinggi. Hanyu memang selalu suka mencari tahu berbagai hal, terutama karena rasa ingin tahunya yang besar, ujar Qi Yurong dari samping. Haha, rasa ingin tahu bukanlah hal buruk, jawab Luo Xiu sambil tersenyum. Ia berpikir, jika gadis ini memang menyukai hal-hal semacam itu, mungkin urusan pengumpulan informasi di masa depan bisa dipercayakan kepadanya. Aku juga tahu, 5 jam lagi kapal ke Tianlu akan tiba. Banyak orang sudah membeli tiket lebih awal. Kalau kita tidak segera ke sana, kita mungkin ketinggalan, lanjut Ning Hanyu. Mendengar hal itu, Luo Xiu hanya bisa tertawa kecil. Informasi yang didapatkan gadis ini memang sangat rinci. Keinginan untuk pergi ke dunia atas ada di hati setiap kultivator di dunia bawah, sehingga tiket kapal kehampaan menjadi barang yang sangat diminati. Saudara Luo Xiu, kita akan membeli tiket dengan harga apa? Tanya Ning Hanyu. Oh, ada kelas tiket juga? Luo Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tiket kapal dibagi menjadi 4 kelas, emas, perak, tembaga, dan biasa. Tiket emas memberikan kabin pribadi dan bisa membawa 2 pengikut. Harganya 5 juta kristal dewa kelas atas, dan hanya menerima pembayaran dengan kristal kelas atas. Kristal kelas menengah tidak diterima, jelas Ning Hanyu dengan lancar, seperti seseorang yang sudah sangat akrab dengan tempat ini. Mendengar angka itu, Luo Xiu tidak bisa menahan kekagumannya. Bahkan setelah membunuh Qi Qiaoshan, seorang kaisar dewa tingkat 1, ia hanya mendapatkan sekitar 1 juta kristal kelas atas dari cincin penyimpanan pria itu. Kristal dewa kelas atas adalah sumber daya yang biasanya digunakan oleh para ahli tingkat kaisar dewa. Harga 5 juta untuk tiket kapal jelas hanya terjangkau oleh para ahli kaisar dewa yang sangat kuat. Sementara itu, Ning Hanyu juga menjelaskan tentang tiket perak dan tembaga. Tiket perak juga menyediakan kabin pribadi, tetapi ruangnya lebih kecil dan tidak bisa membawa pengikut. Harganya 2 juta kristal kelas atas. Tiket termurah adalah tiket tembaga. Pemilik tiket ini hanya mendapatkan kursi di aula bersama dengan banyak orang lain. Harganya 800.000 kristal kelas atas, tetapi dapat dibayar dengan kristal kelas menengah. Mahal sekali, gumam Luo Xiu sambil memeriksa cincin penyimpanannya. Ia berpikir bahwa dirinya cukup kaya, tetapi setelah mendengar harga tiket, ia sadar bahwa uangnya akan habis jika memutuskan naik kapal kehampaan. Tiket emas dan perak jelas bukan pilihan karena hanya menerima pembayaran dengan kristal kelas atas. Itu adalah tempat untuk para ahli kaisar. Dewa, penjual tiket, seorang lelaki tua dengan janggut kambing, melihat mereka datang. Dengan nada datar, ia berkata, tiket emas dan perak sudah habis. Hanya tersisa 4 tiket tembaga. 3 tiket tembaga, jawab Luo Xiu sambil menyerahkan cincin penyimpanan. Dalam hati, ia kembali terkejut. Tiket emas dan perak sudah habis, menunjukkan betapa banyaknya orang kaya di dunia ini, jauh di atas dirinya. Pria tua itu memeriksa isi cincin itu dengan kekuatan spiritualnya, memastikan ada 2,4 miliar kristal tembaga tanpa ekspresi. Di tempat lain, seseorang yang mengambil 2,4 miliar kristal kelas menengah akan menyebabkan kehebohan besar. Namun, di puncak Gunung Kunlun ini, jumlah itu bahkan tidak dianggap istimewa. Seperti yang Ning Hanyu katakan, 5 jam kemudian kapal kehampaan menuju dunia Tianlu tiba di puncak Gunung Kunlun. Karena ukurannya yang besar, hanya sebagian kecil tubuh kapal yang terlihat. Sebuah pancaran cahaya turun, membentuk tangga.
Saudara Luo Xiu, aku juga mendengar bahwa kapal kehampaan ini akan melewati banyak dunia lain di perjalanan, jadi orang-orang di dalam kapal berasal dari berbagai dunia, ujar Ning Hanyu dengan suara pelan. Kau memang pandai mendapatkan informasi, balas Luo Xiu sambil mengusap rambut panjangnya dengan senyum kecil. Ia benar-benar menyukai Ning Hanyu, tetapi bukan dalam arti romantis. Gadis ini mengingatkannya pada seorang adik kecil yang ceria dan menyenangkan. Berbeda dengan Qi Yurong yang sering merasa canggung di hadapan Luo Xiu, Ning Hanyu tampak sangat santai. Sikapnya yang cerdas dan ceria membuatnya terlihat menarik, tetapi ia juga sangat pengertian. Setelah naik ke kapal, Luo Xiu dan rombongannya yang memiliki tiket tembaga hanya bisa memasuki aula besar di dalam kapal. Aula ini memiliki ruang luas dengan banyak orang duduk berdesakan, menciptakan suasana yang ramai dan penuh dengan berbagai aura yang bercampur. Lingkungan yang bising ini membuat Luo Xiu mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyukai suasana yang terlalu ramai seperti ini. Qi Yurong dan Ning Hanyu juga merasa tidak nyaman berada di tempat itu. Di aula besar tersebut hampir tidak ada perempuan, sehingga kehadiran mereka berdua langsung menarik banyak perhatian. Meski wajah mereka telah diubah menggunakan teknik rahasia, orang-orang di sana bukanlah orang biasa. Dengan kekuatan spiritual mereka, cukup jelas bahwa kedua wanita itu menyembunyikan penampilan aslinya. Teknik penyamaran yang sebelumnya digunakan Qi Yurong, yang bahkan Luo Xiu tidak dapat tembus, berasal dari alat sekali pakai. Sayangnya, ia tidak memiliki cadangan alat semacam itu lagi. Aula tersebut dapat menampung sekitar 1.000 orang. Berdasarkan ukuran kapal kehampaan, kemungkinan besar terdapat banyak aula serupa, yang berarti sebuah kapal kehampaan dapat membawa puluhan ribu penumpang. Beberapa kekuatan spiritual dengan sembrono menyelidiki mereka. Luo Xiu mendengus dingin, dan kekuatan spiritualnya yang tajam seperti pedang langsung menghancurkan kekuatan-kekuatan itu dalam sekejap. Meskipun tingkat kultivasi Luo Xiu tidak tinggi, kesadaran spiritualnya yang ditempa oleh kekuatan reinkarnasi melalui hukum kehidupan dan waktu sangatlah kuat. Serangannya langsung membuat banyak orang terkejut dan enggan bertindak gegabah. Di sudut aula, terdapat 4 tempat kosong. Tempat duduk itu sebenarnya hanya berupa area kecil berukuran 1 meter persegi dengan alas tikar sederhana. Setelah berhasil membuat beberapa orang mundur dengan kekuatan spiritualnya, Luo Xiu berjalan menuju sudut aula bersama Qi Yurong dan Ning Hanyu tanpa berkata apapun. Namun, sebelum mereka sampai, seorang pria bertubuh besar dan berwajah garang tiba-tiba menghadang mereka. Maaf, bisa minggir? Luo Xiu bertanya dengan nada tenang. Pria besar itu, dengan tubuh kekar dan wajah menyeramkan, berdiri dengan tatapan arogan. Di depannya, tubuh Luo Xiu yang ramping tampak kecil, tetapi mata Luo Xiu tetap tenang dan mantap. 1 miliar kristal kelas menengah per orang, pria besar itu menyeringai, menunjukkan giginya yang kuning, sambil mengacungkan jari. Kalian bertiga, berarti 3 miliar kristal. Dahi Luo Xiu berkerut, ia tidak menyangka baru saja naik kapal sudah bertemu dengan orang seperti ini. Namun, ia paham bahwa di tempat seperti ini, pertikaian semacam itu tidak bisa dihindari. Dengan kekuatan kultivasi Luo Xiu yang hanya di tingkat pertengahan Raja Dewa, ditambah dengan Qi Yurong di tingkat ke-7 dan Ning Hanyu yang masih di tingkat Tianzu, mereka dianggap lemah oleh pria besar itu, yang berada di tingkat 9 Raja Dewa. Hanyu, apakah kau tahu apakah di dalam kapal ini boleh bertarung? Luo Xiu bertanya pada Ning Hanyu. Mata Ning Hanyu yang bercahaya seperti bintang bersinar, lalu ia menjawab dengan senyum nakal, aku memang sempat mencari tahu. Di kapal kehampaan ini, pertarungan diperbolehkan, tapi kalau sampai merusak kapal, kita harus membayar ganti rugi 10 kali lipat. Kalau tidak, kita akan ditangkap dan dijadikan budak. Selain itu, jika kita menang dan mendapat harta lawan, setengahnya harus diserahkan. Pria besar itu tertawa dingin. Kalau begitu, kalian tahu aturannya. Serahkan 3 miliar kristal, maka aku akan membiarkan kalian lewat. Luo Xiu menyipitkan mata, sedikit aura pembunuhan keluar dari dirinya. Kau yakin ingin 3 miliar kristal dari kami? Meskipun hanya mengeluarkan sedikit aura pembunuhan, kekuatan di baliknya sangatlah besar. Pria besar itu, yang awalnya penuh percaya diri, mendadak menunjukkan ekspresi tegang. Meski ia memiliki kekuatan lebih tinggi, ia tidak berani sembarangan bertarung di kapal kehampaan. Jika sampai merusak kapal, ia tidak akan mampu membayar ganti rugi. Kalau tidak cukup membayar, ia pasti akan langsung dijadikan budak. Setelah mempertimbangkan situasi, pria besar itu memutuskan untuk mundur. Namun, sebelum ia sempat pergi, suara dingin Luo Xiu menghentikannya. Berhenti, pria besar itu merasakan aura pembunuhan yang lebih kuat menyelimutinya, dingin hingga menusuk tulang. Apa maumu? Ia berbalik dengan wajah penuh kewaspadaan. Meski aura kekuatan Luo Xiu tidak tampak kuat, aura pembunuhan yang dirasakannya cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Serahkan 3 miliar kristal kelas menengah. Kami bertiga, 1 orang 1 miliar, ujar Luo Xiu dengan nada pelan. Kakao, pria besar itu terkejut hingga wajahnya memerah karena marah.
Ia yang tadinya ingin memeras 3 miliar kristal dari mereka, sekarang malah diminta memberikan jumlah yang sama. Melihat ekspresi pria besar itu yang seperti hati babi matang, Ding Hanyu tertawa kecil. Bahkan Qi Yurong, yang biasanya tenang, menunjukkan senyuman kecil. Meski begitu, ia tidak memperlihatkan reaksi berlebihan karena kepribadiannya yang lebih dewasa. Sambil memandang Luo Xiu, Qi Yurong teringat momen ketika pria ini menghadapi Qi Qiaoshan, seorang kaisar dewa. Sosoknya saat itu, dengan wajah tegas dan sikap tak gentar, meninggalkan kesan mendalam. Pria ini, misterius, kuat, dan tidak pernah kalah, pikir Qi Yurong, merasa wajahnya sedikit memanas. Sosok Luo Xiu yang kuat dan berwibawa telah meninggalkan jejak di hatinya. Serahkan 3 miliar kristal sekarang, atau mati, ujar Luo Xiu dingin. Ia tidak punya niat membiarkan pria itu pergi begitu saja setelah mencoba memeras mereka. Dia benar-benar dominan, gumam Qi Yurong, merasa dirinya semakin terpesona dengan pria ini. Bersambung.